Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif pada TPS UTBK yang sering banget keluar di soal-soal UTBK dari tahun 2019 ya, 2020, kemudian 2021 sampai tahun 2022 untuk gelombang pertama kemarin seperti itu. Nah, sebagai harapannya nanti semoga soal-soal yang sering keluar ini masih keluar di soal UTBK tahun 2022 untuk gelombang yang kedua. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama ada soal terkait hubungan P dan Q. Nah, soal ini merupakan soal yang wajib keluar di soal-soal dari tahun 2019 sampai tahun 2022, hubungan P dan Q seperti itu. Nah, tapi nanti untuk isinya berbeda. Jadi materinya berbeda tapi intinya adalah hubungan P dan Q. Nah, di sini diketahui ada soal tentang statistika. Diketahui data sebagai berikut, angka 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Kemudian data tersebut ditambahkan dengan dua bilangan asli yang sama besar sehingga diperoleh data baru yang rata-ratanya adalah 9. Kemudian jika P itu merupakan selisih median data yang baru dengan rata-rata data yang baru, kemudian Q adalah negatif 12, maka hubungan P dan Q-nya apa? Kayak gitu. Nah, kalau kita hanya lihat soalnya saja sekilas mungkin terlihat soalnya sangat panjang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita kerjakan sebenarnya ini dasarnya hanya dasar matematika SMP ya, SMP kelas 8. Jadi sangat simpel seperti itu. Hanya mengandalkan rumus dari rata-rata gabungan sama median. Kemudian nanti mencari selisihnya. Sangat-sangat simpel. Jangan sampai tidak dikerjakan. Karena ini akan menambah poin ya. Yang penting kita terbiasa, lalu nanti kita bisa menyelesaikan soal dengan sangat cepat karena sudah terbiasa kayak gitu. Nah, langsung saja kita kerjakan. Datanya ini 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Kemudian data ini ditambahkan dua bilangan asli yang sama besar. Katakan ada dua bilangan asli yang sama besar, misalkan sebesar X ya. Nah, karena sama besar, berarti kan X sama X nantinya. Nggak tahu di mana, kayak gitu ya. Sehingga diperoleh data barunya rata-ratanya 9. Berarti kan bisa kita katakan kita cari dulu rata-rata data yang baru kayak gitu. Kemudian nanti mencari X-nya. Berarti di sini kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11. Kemudian ditambah dengan data yang baru merupakan bilangan asli dan ada 2 yang sama besar. Katakan X, maka ada 2X. Kemudian dibagi dengan berapa? N. Jadi kita punya rumus rata-rata itu jumlahnya data dibagi dengan N-nya. Nah, maka di sini N-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah 2 lagi, berarti 9 ya. Dibagi dengan 9 akan sama dengan 9 yang di sini rata-rata. Nah, maka kita jumlahkan saja. Biar cepat kita jumlahkan yang menghasilkan 10. Misalkan ini 2 ditambah dengan 8 dapatnya 10 ya, 10. Kemudian 3 ditambahkan dengan 7 dapat 10. Sudah 20 ya. 20 kemudian ditambah dengan 9 sama 11. Ini 20 berarti 40 ya. 40 ditambah jangan lupa yang di sini 5. Berarti 45. 45 ditambah dengan 2X itu akan sama dengan 9 kali 9, 81. Maka nilai 2X-nya adalah 81 dikurangi dengan 45. Nah, berapa itu? 21 kurangi, 81 ya. 81 dikurangi dengan 45. 6, ini 7 kurangi 4, 3. 36, maka X-nya adalah 18. Nah, kita punya bilangan asli yang sama besar tadi, 18.
Kemudian di sini ada median. Selisih median data yang baru dengan rata-rata data yang baru. Nah, kita sudah punya rata-rata data yang baru kan jelas. Ini ya 9. Ini 9. Tapi median data yang baru kita belum cari. Median data yang baru. Yang baru tadi kita belum cari. Nah, kita cari dulu dengan cara mengurutkan. Nah, karena angkanya 18, maka ini kan di belakang sendiri ya. Berarti data yang barunya kan jadi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, dan ada 18 dua kali. Mediannya berapa? Nah, cara mencari median kan nilai tengah. Jadi, bedakan rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Dan rumus-rumus dasar yang lainnya, kayak gitu. Ini kan coretin aja. Coret, 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 coret. Coret tengah-tengahnya kan ini ya. Berarti ini kan median data yang barunya 8. Ini median baru, Nah, maka selisihnya berapa? Berarti P-nya adalah 8 dikurangi dengan 9, yaitu negatif 1 untuk P. Padahal kita punya Q-nya negatif 12. Besar yang mana? Negatif 1 dan negatif 12. Jelas besar yang P-nya, maka P-nya lebih dari Q. Gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Ini untuk soal nomor 1. Soal terkait hubungan antara P dan Q. Pasti keluar di soal pengetahuan kuantitatif untuk TPS UTBK. Gitu. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Di sini diketahui ada soal ini. Nah, ini soal tentang kecukupan data. Soal tentang kecukupan data. Di sini diketahui, saya tulis aja ya biar gampang. Ini tadi kecukupan data. Kecukupan data. Untuk nomor 2. Kalau untuk soal nomor 1 tadi, yang di sini tadi hubungan P dan Q ya. Hubungan P dan Q. Ini untuk nomor 1 gitu. Nah, untuk nomor 2 tadi soal tentang kecukupan data. Ini juga soal yang pasti keluar di soal pengetahuan kuantitatif TPS UTBK. Nah, di sini cukup atau tidak cukup? Seperti itu ya pertanyaannya. Jika diketahui pernyataan, intinya kan itu. Kita lihat soalnya. Misalkan ada X dan Y. Dan Z juga ya. X, Y, Z menyatakan bilangan real, bilangan asli yang memenuhi persamaan X plus 2Y plus 4Z sama dengan 10. Berapakah nilai X-nya? Kemudian putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, Z sama dengan 2. Pernyataan kedua, Y ditambah 2Z sama dengan 3. Pilihannya seperti ini. Nah, apakah 1 saja cukup, tetapi 2 tidak cukup, atau seperti apa? Ada A sampai E. Nah, jadi kalau kita ketemu soal terkait kecukupan data, ada 2 tipe orang mengerjakan soal ini. Ada yang benar-benar dikerjakan sampai memasukkan angka, lalu disimpulkan. Ada pula yang mengerjakan dengan nalar. Tapi saya sarankan, daripada teman-teman kelamaan memasukkan yang dengan angka yang benar-benar dihitung, nanti kelamaan waktunya dan habis di mengerjakan soal kecukupan data, kan kasihan waktunya ya, soalnya ada banyak, tapi fokus dengan yang sebenarnya simple, tapi malah dikerjakan dengan yang lama, kan sayang banget ya. Mending waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal yang lain biar poinnya tambah banyak. Nah, maka mending kita kerjakan dengan nalar saja, jadi tidak perlu dihitung. Yang penting kalian yakin dengan konsep yang kalian punya. Di sini diketahui tadi kan kita punya ini persamaan X plus 2Y plus 4Z sama dengan 10. Kuncinya kan di sini. Nah, ini persamaannya dan pernyataan yang diketahui ada 2 ini. Nah, 2 ini. Nah, segini. Kan tinggal cukup apa tidak? Tidak diminta menghitung ya teman-teman. Maka langsung aja cara cepatnya. Nah, kita gunakan triknya nalarnya. Jadi,
Kita lihat kalau pernyataan yang pertama. Kalau kita punya persamaan ini, X plus 2Y plus 4Z sama dengan 10, dengan hanya memasukkan pernyataan yang pertama, yaitu Z sama dengan 2, masukkan ke persamaan ini, bisa nggak sih kita mencari nilai X yang diminta? Yang dimintakan nilai X. Bisa apa enggak? Kalau cuma diketahui Z-nya sama dengan 2 saja. Jelas? Enggak ya teman-teman? Di sini jelas nggak bisa mencari nilai X-nya. Karena kita butuh Y-nya juga. Berarti kalau pernyataan satu saja jelas tidak cukup. Nah, kita lihat yang kedua. Gimana kalau pernyataan yang kedua? Kita punya Y ditambah dengan 2Z sama dengan 3. Berarti kita punya Y dan Z. Aslinya kan dikalikan 2 ya, dapat ini ya nanti. Tapi nggak usah dipikirkan, yang penting kan ada Y sama Z-nya. Ada di sini. Bisa dimasukkan ke sini nanti. Nah, entah dengan mengalikan 2 tadi, kebetulan dikalikan 2 ya, atau kita dengan eliminasi apa substitusi. Berarti kan jelas bisa ya. Kalau ada Y sama Z, ada variabel Y sama Z, maka pasti cukup untuk mencari X-nya. Nggak perlu bantuan pernyataan yang pertama. Maka pilihannya yang mana teman-teman? Jelas ya? Nomor, kita lihat A, B, C, D, E. Jelas nomor B-nya ya. Jadi di sini jelas B. Kalau pernyataan 2 saja cukup. Jadi kalau kita kerjakan dengan pernyataan 2 saja jelas cukup. Tetapi jika 1 saja tidak cukup. Seperti tadi. Kalau kita, saya ulang lagi, kalau kita masukkan Z saja jelas tidak cukup, butuh Y. Jadi kalau masukkan, nggak usah ditulis ya, kalau Z saja kita nggak cukup karena butuh Y. Tapi kalau kita masukkan pernyataan yang kedua, Y sama Z dimasukkan ke sini, ini udah ada Y sama Z-nya, masukkan ke sini, jelas nggak butuh yang pernyataan pertama, maka jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Nah, kita nggak perlu menghitung kayak gitu ya. Saya tulis di sini. Tidak perlu dihitung. Cukup dengan nalar saja gitu ya, nalar saja, daripada kelamaan menghitung, waktunya habis kayak gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 3 teman-teman. Di sini diketahui ada suatu grafik. Perhatikan grafik berikut. Kalau kalian tidak paham ini grafik apa, nggak usah dipikirkan. Apa ini grafik parabola, apa hiperbola, apa ya ini, kita nggak tahu misalkan, nggak masalah. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak usah dipikirkan. Yang penting cara cepatnya, kalau ada soal terkait grafik fungsi, yang paling gampang itu kita lihat titik potongnya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan mau nggak mau harus mikir ya, kita pikiran sedikit kayak gitu ya. Jadi di sini kan diketahui salah satu titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,2. Bener nggak? Jelas bener ya ini. Di sini titik potong dengan sumbu X itu yang ini, berarti yang ini sumbu X ini, titik potong dengan sumbu X ini. Kalau titik potong dengan sumbu Y kan sumbu Y ini, titik potongnya ini sama yang ini. Berarti jelas titik yang di sini kan 0,2 yang ini, 0,2. Pernyataan pertama benar. Tadi pernyataan yang kedua, ada FY sama dengan min dari Y-1 dikuadratkan ditambah dengan 9. Ini fungsi apa ya? Nggak tahu rumusnya. Tapi kan kita bisa mensiasati, masukkan titiknya. Kalau kita masukkan titik yang di sini, titik yang ada ini 1, 2, 3 ini, kalau benar berarti jelas ini fungsinya gitu ya, nomor 2 ini. Kalau salah berarti bukan fungsi. Ingat, kita punya rumus, kalau kita punya F(E) itu sama aja Y-nya. Tapi kalau kita punya Fy itu anggap saja ini X-nya. Simbolnya kan seperti itu ya. Nah, maka Fy ini adalah X-nya, kayak gitu. Nah, berarti gini. Ini kan ada Y ya. Berarti kita masukkan Y-nya. Y yang mana? Yang atas ya. Kalau X kan ini 8,0 kan X-nya 8, Y-nya 0 gitu ya. Nah, kalau di sini kan ini sama aja 8,0. Kalau ini tadi kan 0,-2. Kalau yang di sini 0,4. Maka coba masukkan titiknya, yang ini misalkan ini kan X, Y. Gitu ya. Nah, berarti kalau
Y-nya diganti dengan 4 gimana di sini? Masukkan ke sini. Ini Y, kalau Y-nya dimasukkan 4, maka nanti X-nya harus 0. Kalau nggak 0 salah gitu ya. Berarti ini 4 min 1 itu kan 3. Dikuadratkan 9. Dikalikan min 9. Ditambah 9 berarti bener ya 0. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau X-nya diganti dengan min 2, berarti kan ini Y-nya ya. Kalau Y-nya diganti dengan negatif 2, maka X-nya harus berapa? Harus 0. Saya tulis dulu ya. Jadi tadi untuk yang pernyataan kedua, kita punya 0,4. Ini X, Y. Artinya kalau Y-nya dimasukkan 4, masukkan ke sini, berarti FY-nya adalah min dari 4 min 1 dikuadratkan ditambah 9. Berarti min dari 3 kuadrat ditambah 9, atau ini min 9 ditambah 9 jelas 0. Makanya ini benar. Kayak gitu. Terus yang kedua, kalau kita punya 0, min 2 sama ini X, Y-nya. Y-nya diganti dengan negatif 2. Masukkan ke FY-nya. Berarti kan ini min dari negatif 2 min 1 dikuadratkan ditambah dengan 9. Berarti min dari min 3 dikuadratkan tambah 9 ya, jelas min 9 tambah 9 atau 0. Ini juga benar. Berarti yang ini benar ya. Termasuk ya, fungsinya kan ini benar kayak gitu. Kalau kurang yakin, masukkan yang lain, misalkan yang ini. Di sini kan ada 8,0. Masukkan, berarti kan ini X, Y. Berarti kalau Y-nya diganti 0, harusnya jawabannya 8. Bener nggak? Berarti ini kan kalau diganti di sini, kalau Y-nya 0, harusnya 8. X-nya nanti 8. Berarti kan 0 min 1 kan min 1 dikuadratkan berarti kan 1 ya. Kemudian kalikan min kan min 1 lagi, ditambah dengan 9 jelas 8 gitu. Maka jawabannya benar untuk yang pernyataan keduanya. Kemudian bener nggak sumbu simetrinya itu ya sama dengan 1? Bener lagi ya. Kenapa bener? Karena ini. Jadi ini kan sumbu simetri kan tengah-tengah. Jadi ini tengah-tengah, apa gak ada garis di tengah-tengah dan pasti melewati puncak. Puncaknya kan ini. Ini puncaknya. Terus di sini kan dari 4 sampai min 2 kan ada 6 ya ini. Tengah-tengahnya kan di sini. Kalau itu kan ini 1 2 3. Kemudian yang ini kan sama 1 2 3. Jadi tengah-tengahnya yang ini. Yaitu garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Bedakan garis X sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 1. Kalau garis X sama dengan 1 jelas sejajar dengan sumbu Y. Kalau garis Y sama dengan 1 jelas sejajar dengan sumbu E. Kayak gitu. Maka pernyataan yang nomor 3 itu jelas benar. Kemudian pernyataan yang keempat, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 8,0. Bener lagi ya di sini tipot dengan sumbu X jelas 8,0. Maka 1 2 3 4 benar, maka jawabannya adalah E kayak gitu. Itu untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah, di sini diketahui ada soal tentang pekerjaan. Ada soal terkait pekerjaan. Untuk menyelesaikan sebuah jembatan dibutuhkan 24 pekerja selama 35 hari. Setelah 8 hari bekerja, pekerjaan terhenti ya ini. Setengah dari jumlah pekerja itu berhenti bekerja. Agar pembangunan jembatan tetap selesai dibutuhkan tambahan waktu selama berapa hari kayak gitu. Nah, kita punya rumus rencana. Nah, rencana itu sama dengan realita ya, harapannya kan seperti ini ya. Jadi kan keinginan kita kan kalau rencana itu sama dengan realita. Nah, rumusnya sama-sama PW semua. Pekerja dikalikan dengan waktu kayak gitu. Nah, kita lihat rencananya seperti apa sih? Untuk menyelesaikan sebuah jembatan dibutuhkan 24 pekerja selama 35 hari. Pekerjanya 24, harinya ada 35. Kemudian realitanya gimana sih? Setelah 8 hari bekerja, ada yang berhenti ya? Berarti kan pas 8 hari itu pekerjanya masih 24. Maka 24 dikalikan dengan
8 tapi ditambah dengan setengah dari jumlah pekerja berhenti bekerja. Setengahnya pekerja, berarti setengah dari 24 ya. 12 dikalikan, nah agar pembangunan jembatan tetap selesai pada waktunya dibutuhkan tambahan tetap selesai ya, bukan pada waktunya. Jadi agar pekerjaan tetap selesai maka dibutuhkan tambahan hari berapa. Berarti kan kalikan dengan W ya di sini. Tambahannya berapa waktunya. Nah, rumusnya seperti ini kalau dibuat rumus. Caranya gimana? Kita masukkan kita hitung 24 12 dibagi dengan berapa? 12 aja ya. Kalau masing-masing dibagi dengan 12 dapatnya ini 2. Yang di sini 1 ya teman-teman. Tinggal kita kalikan. 2 kali 35 berarti kan 70. Itu sama dengan 2 kali 8, 16 ditambah dengan W. Maka waktunya berapa? 70 dikurangi dengan 16. 70 kurangi 16 berapa teman-teman? Saya tulis di sini. 70 dikurangi dengan 16. Berarti 4. 6 kurangi 1, 5 ya. 54. Tapi kan yang diminta selisihnya ya. Jadi kita selisihkan saja. Berarti tambahan waktunya berapa? Nah, maka tambahan waktunya adalah 54 dikurangi dengan 35. Jangan lupa 54 kurangi 35 berapa? Ini 9 ya. 4 kurangi 3, 1. Maka jawabannya 19. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 4. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ini soal terkait sudut. Nah, soal terkait sudut itu sering banget keluar di soal pengetahuan kuantitatif untuk TPS UTBK juga. Sering banget keluar, tapi tipenya beda-beda ya. Yang penting kita kuasai konsep sudutnya seperti itu. Diketahui jika PQ itu sejajar dengan RS, garis PQ sejajar dengan RS. Maka nilai Y min X-nya berapa? Seperti itu. Nah, maka caranya adalah di sini tadi kan mau mencari nilai X dan Y-nya. Jelas ya di sini? Di sini X-nya sama ini angka 134 kan bertolak belakang. Nah, berarti karena ini bertolak belakang maka X-nya jelas sama dengan yang ditolak tadi. Berarti kan di sini X-nya juga 134 kayak gitu. Kemudian, nah, kita cari lagi. Kita akan mencari Y-nya. Ada nggak yang sama di sini? Kalau di sini 62, ini berapa? Berarti kan kita punya garis lurus di sini. Kalau ada garis lurus, kemudian yang satunya 62, yang di sini berapa? 180 dikurangi dengan 62. Berarti 8, 7 kurangi 6, 1 ya. 118. Berarti yang di sini 118. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah dapatkan 118 lalu 134 ya di sini. Kemudian yang dicari kan Y-nya. X-nya udah ketemu 134. Y-nya gimana? Berarti kan kita butuh ini ya. Untuk mencari yang di sini, kita butuh ini bertolak belakangnya ini sehadap ya, maaf, ini sehadap. Nah, berarti untuk mencari yang di sini itu kita dapatkannya dari 180 dikurangi dengan 134. Berapa itu? 6 ya. 7 kurangi 3 dapatnya 4. 46 ya untuk yang di sini. Otomatis di sini kan juga 46. Kemudian kita mau mencari Y-nya. Nah, kita punya rumus. Kalau kita punya seperti ini 46, di sini 118, terus yang di sini berapa Y-nya? Nah, kita kan punya cara cepat. Kalau kita punya seperti ini, di sini ada A, B, dan C, maka rumusnya adalah A ditambah B pasti sama dengan C-nya, kayak gitu. Nah, ini cara cepatnya. Maka untuk mencari Y-nya kan sama ya, tinggal dijumlahkan saja. 46 ditambah dengan 118, berapa jawabannya?
Di sini 46 ditambah dengan 118. Nah, dijumlahkan ini 6 ditambah 8, 14 ditambah masuk ke sini 4 tambah 1 tambah 1 6 ya. 164. Kemudian yang diminta kan selisih dari Y min X, nilai dari Y min X berarti 164 dikurangi dengan 134. Jawabannya adalah berapa? 30 ya. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini tadi untuk soal yang sudut, kemudian untuk soal yang terakhir, nomor 6. Di sini ada soal terkait aljabar ya. Soal aljabar ini juga sering keluar di TPS UTBK. Nah, di sini ada soal seperti ini. Jika X min Y kemudian dikuadratkan itu sama dengan 12 dan X Y-nya itu sama dengan 1, maka nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadratnya berapa? Ingat teman-teman, kita harus kuasai betul rumus-rumus aljabar dasar. Jangan sampai kita nggak tahu ya, karena itu sangat membantu, padahal itu aslinya simpel banget. Tapi kalau teman-teman nggak hafal, kan eman banget ya, seperti itu. Kasian banget kayak gitu. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Ada soal seperti ini. X min Y kemudian dikuadratkan sama dengan 12. Nah, kita kan punya dua rumus untuk X min Y yang dikuadratkan sama kalau X plus Y dikuadratkan. Langsung aja ke yang sini. Kalau kita punya X min Y dikuadratkan, rumusnya itu kan X-nya dikuadratkan min 2 kali XY ditambah dengan Y kuadrat. Tapi kalau nanti ini plus, ini yang plus kayak gitu. Intinya itu. Nanti di sini hasilnya adalah 12. Nah, kemudian diketahui lagi X kali Y-nya 1. Berarti X kuadrat min 2 kali 1 ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan berapa? 12. Ini min 2 kali 1 kan? Min 2 pindah kanan kan jadi plus ya. Berarti 12 ditambah dengan 2. Maka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 14. Seperti itu. Nah, ini untuk jawaban untuk nomor 6-nya kayak gitu. Tapi teman-teman untuk soal nomor 6, untuk aljabar cakupannya kan sangat luas. Jadi jangan terpacu pada soal ini saja untuk pengetahuan kuantitatifnya, tapi ini sebagai gambaran seperti itu. Jadi untuk soal aljabar yang sering keluar itu soal-soal yang perhitungan nanti ada dua persamaan atau lebih, mencari yang lainnya kayak gitu. Mencari sesuatu yang ada di antara dua itu kayak gitu. Tapi bentuknya variatif sekali kayak gitu. Maka kita harus terbiasa mengerjakan soal-soal tipe pengetahuan kuantitatif. Nanti bisa kalian dapatkan misalkan dari belajar soal-soal UTBK gelombang 1 kemarin tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya dari 2019 sampai 2022, ataupun kalian bisa belajar soal-soal TPS untuk ujian selain UTBK, misalkan soal ujian mandiri SIMA UI, atau nanti untuk ujian mandirinya UI namanya SIMA UI ya, atau ujian mandirinya UGM, atau misalkan UNS, ITB atau yang lainnya seperti itu. Nah, silahkan dipelajari dan banyak-banyak berlatih soal seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bahas untuk hari ini untuk materi UTBK yang sering banget keluar di UTBK ya, TPS UTBK. Semoga bermanfaat. Lain waktu akan saya bahas lagi lebih dalam lagi untuk soal-soal yang sering keluar yang lain ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Teman-teman nanti jika ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah jika saya ada waktu saya akan luangkan waktu untuk menjawabnya seperti itu. Atau jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa tanya di kolom komentar atau bisa email ke email saya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan saya bahas di video berikutnya. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.